Halo, selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Pesawat kecil itu mendarat di landasan sunyi, dikelilingi savana emas sejauh mata memandang. Angin kering membawa bau rumput dan debu. Kata orang, di pulau ini, leluhur belum benar-benar pergi, mereka hanya menunggu untuk dipanggil. Aku datang untuk membuat dokumenter, tapi yang kutemukan justru rahasia yang mengubah hidupku. Pesawat baling-baling itu turun perlahan menembus langit biru pucat. Dari jendela kecil, hamparan savana tampak seperti kain emas yang dibentangkan sampai ke garis cakrawala. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada kabut kota, hanya padang luas, bukit bergelombang, dan bayangan kuda yang berlari seperti titik-titik hidup di tengah keringnya musim. Disinilah semuanya akan dimulai, di Pulau Sumba. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, tubuhku ikut bergetar. Bukan karena benturan, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah tempat ini sudah lama mengenalku, meski aku baru pertama kali datang. Angin menyambut keras dan kering. Bau rumput terbakar matahari memenuhi napas. Sopir penjemput sudah menunggu dengan mobil tua berdebu. Namanya Yoram, wajahnya tegas, kulitnya gelap terbakar matahari, dan senyumnya tipis namun hangat. Pertama kali ke sini, tanyanya sambil memasukkan tasku ke bagasi. Aku mengangguk. Saya mau buat film dokumenter. Ia tertawa kecil. Banyak yang datang mau ambil gambar. Tidak semua pulang bawa cerita yang mereka rencanakan. Mobil melaju meninggalkan bandara kecil. Jalan panjang membelah padang. Bukit-bukit naik turun seperti ombak yang membeku. Sesekali terlihat rumah beratap menara menjulang, runcing ke langit, berdiri sendirian di kejauhan seperti penjaga waktu. Aku menyalakan kamera, merekam dari balik kaca. Cahaya matahari sore membuat segalanya tampak dramatis, kontras keras, bayangan panjang, warna emas yang hampir tidak nyata. Rumah itu apa? Tanyaku saat melihat perkampungan dengan atap tinggi. Rumah menara leluhur, jawab Yoram. Tempat roh keluarga pulang. Jawaban itu terasa diucapkan biasa, tapi nadanya membuat bulu kuduku naik. Perjalanan 3 jam terasa seperti masuk ke dunia lain. Sinyal ponsel menghilang. Radio hanya berisi desis angin. Ketika kami berhenti di sebuah bukit, Yoram mematikan mesin. Turun. Lihat, katanya. Dari puncak, savana terbentang tanpa batas. Matahari hampir tenggelam. Langit oranye merah. Sekawanan kuda berlari melintasi lembah, debu terangkat seperti kabut emas di belakang mereka. Aku mengangkat kamera, tapi entah kenapa tanganku gemetar. Ada rasa haru yang tidak masuk akal. Seolah pemandangan itu bukan sekadar indah, melainkan memanggil. Kadang, kata Yoram pelan, tanah memilih siapa yang boleh melihatnya dengan benar. Aku menoleh. Maksudnya? Ia tidak menjawab. Hanya menunjuk ke arah lembah lain, tempat sebuah desa adat berdiri, atap-atap menara gelap melawan langit senja. Itu tujuanmu besok, ujarnya. Tapi jangan datang saat matahari jatuh. Ada tempat yang tidak suka tamu terlambat. Angin bertiup lebih kencang. Dari kejauhan terdengar bunyi seperti lonceng kayu dipukul, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Untuk pertama kalinya sejak proyek ini dimulai, aku merasa, mungkin ini bukan sekadar perjalanan dokumenter. Mungkin ini undangan. Pagi di savana datang tanpa kabut. Cahaya matahari langsung jatuh keras ke bumi, menyalakan warna emas di setiap helai rumput. Aku berangkat lebih awal bersama Yoram, menyusuri jalan tanah yang memotong perbukitan. Udara terasa kering, tapi segar, seolah belum tersentuh kebisingan dunia luar. Setelah 1 jam perjalanan, desa itu mulai terlihat. Berdiri di punggung bukit batu, rumah-rumah beratap menara menjulang seperti tombak yang mengarah ke langit. Semakin dekat, bentuknya semakin menggetarkan, bukan sekadar arsitektur, tapi simbol. Tinggi, kokoh, dan diam. Jangan banyak bicara saat pertama masuk, kata Yoram pelan. Perhatikan dulu. Tempat ini mendengar. Aku mengira ia bercanda, tapi ekspresinya tidak berubah. Kami berhenti di gerbang batu sederhana. Tidak ada pintu,
hanya susunan batu besar seperti penanda batas. Begitu melangkah masuk, suasana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih padat. Beberapa warga memandang tanpa senyum, bukan tidak ramah, hanya mengamati. Seorang perempuan tua sedang menenun kain dengan alat kayu. Tangannya bergerak cepat dan pasti. Pola kainnya rumit, merah gelap, hitam, dan putih tulang. Motifnya seperti kisah yang dikunci dalam benang. Aku mengangkat kamera, lalu ragu. Yoram memberi isyarat kecil, tunggu. Seorang pria lanjut usia keluar dari salah satu rumah menara tertinggi. Tubuhnya kurus, matanya tajam, rambutnya putih terikat ke belakang. Semua orang yang kulihat menunduk sedikit saat ia lewat. Itu tetua, bisik Yoram. Kami mendekat. Aku memperkenalkan diri dan tujuan kedatanganku. Tetua itu mendengarkan tanpa menyela. Lama. Sangat lama. Hanya angin yang berbunyi di sela atap ilalang. Kamu datang untuk merekam, katanya akhirnya. Tapi tidak semua yang bisa direkam boleh dibawa pulang. Aku menelan ludah. Saya hanya ingin bercerita dengan jujur. Kejujuran, jawabnya, kadang membuka pintu yang tidak kamu rencanakan. Ia mengajak kami duduk di batu kubur megalit di tengah desa, bongkahan besar dengan ukiran samar. Di sanalah, katanya, para leluhur duduk saat keluarga memanggil nama mereka. Aku merasakan merinding halus di lengan. Anak-anak berlari melewati kami mengejar kuda kecil. Tawa mereka kontras dengan aura berat tempat itu. Hidup dan kematian seperti berjalan berdampingan tanpa bertabrakan. Tetua menunjuk bukit di sisi timur desa. Di sana terlihat lingkaran batu berdiri. Itu tempat lama, katanya. Tidak dikunjungi saat matahari turun. Kenapa? Tanyaku refleks. Ia menatapku cukup lama sampai aku merasa seperti murid yang lancang. Karena tidak semua yang menjaga tempat itu suka dilihat. Angin tiba-tiba berputar membawa debu tipis di antara rumah-rumah. Dari salah satu menara atap, terdengar bunyi kayu berderit, padahal tidak ada orang di dalam. Tetua berdiri. Percakapan selesai tanpa penutup. Saat kami pergi, aku melihat simbol terukir di tiang rumah, bentuk kuda dan matahari. Anehnya, simbol itu sama persis dengan sketsa yang pernah kulihat di buku catatan almarhum kakekku. Perutku terasa jatuh. Perjalanan ini mulai terasa pribadi. Langit siang di Pulau Sumba tampak kosong tanpa awan ketika kami meninggalkan desa. Namun perasaan di dadaku justru penuh, seperti ada sesuatu yang tertinggal, atau mungkin sengaja menunggu. Simbol kuda dan matahari yang kulihat di tiang rumah itu terus terbayang. Garisnya, lengkungnya, sama persis dengan gambar di buku catatan kakekku yang dulu sering bercerita tentang tanah padang yang bernapas. Waktu kecil kupikir itu hanya dongeng. Di perjalanan turun bukit, aku akhirnya bertanya pada Yoram, bukit lingkaran batu di timur desa, memang kenapa tidak boleh didatangi saat senja? Yoram tidak langsung menjawab. Ia menyetir pelan, roda mobil menggilas batu-batu kecil. Boleh didatangi, katanya akhirnya, kalau kamu siap dipanggil. Dipanggil siapa? Ia melirikku singkat. Biasanya orang luar berhenti bertanya di situ. Mobil berhenti di sebuah mata air kecil di lembah. Kami turun untuk mengisi jeriken. Airnya jernih keluar dari celah batu. Di sekelilingnya tergantung kain-kain kecil di dahan, merah dan putih, bergerak tertiup angin. Penanda nazar, kata Yoram. Permintaan yang diikat. Aku memotret dengan hati-hati dari jarak jauh. Aneh, setiap kali kamera kuarahkan terlalu dekat, layar terlihat sedikit bergetar, seperti distorsi panas, padahal udara tidak terlalu terik. Menjelang sore kami kembali ke penginapan sederhana di tepi padang. Rumah kayu dengan beranda menghadap savana terbuka. Tidak ada pagar. Tidak ada lampu jalan. Hanya cakrawala. Pemilik penginapan, seorang ibu parubaya, menyajikan kopi pahit dan pisang goreng. Ia menatap kameraku cukup lama. Mau rekam upacara? Tanyanya. Kalau diizinkan, jawabku. Jangan rekam yang memanggil, katanya datar. Kalimat itu membuatku berhenti mengunyah. Menjelang senja, rasa penasaran mengalahkan logika. Bukit lingkaran batu terlihat dari kejauhan, tidak terlalu jauh jika ditempuh jalan kaki. Matahari mulai turun, langit berubah kuning tembaga.
Aku mengambil kamera dan pamit keluar sebentar. Yoram tidak ada, pergi ke desa lain katanya. Tidak ada yang melarangku. Tidak ada yang menghentikan. Rumput savana setinggi lutut bergesek oleh angin. Suaranya seperti bisikan panjang. Semakin dekat ke bukit, semakin sunyi terasa. Anehnya, tidak ada suara burung. Lingkaran batu itu lebih besar dari yang terlihat dari jauh. Batu-batu tegak setinggi dada orang dewasa, tersusun melingkar dengan satu batu datar di tengah, seperti altar. Aku melangkah masuk. Angin mendadak berhenti. Sunyi total, sampai telingaku berdenging. Kamera di tanganku mati sendiri. Aku belum memanggil, kata sebuah suara di belakangku. Aku berbalik cepat, tidak ada siapapun. Namun di tanah berdebu, terlihat jejak kaki kuda baru, membentuk setengah lingkaran di luar susunan batu. Padahal tidak ada kuda. Tidak ada bunyi langkah. Tidak ada gerakan. Langit meredup lebih cepat dari seharusnya. Refleks aku mundur keluar lingkaran. Begitu kakiku melewati batas batu, angin kembali bertiup keras, seolah dunia dinyalakan ulang. Dari kejauhan terdengar bunyi kayu dipukul, tok, 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 ritmis seperti sinyal. Aku tidak menunggu penjelasan kedua. Aku berjalan cepat kembali ke penginapan, dengan satu kesadaran baru. Larangan itu bukan simbolis. Larangan itu aktif. Dan sekarang, sesuatu tahu aku sudah datang. Malam turun cepat di Pulau Sumba. Tidak ada cahaya kota yang menahan gelap. Setelah matahari tenggelam, dunia berubah menjadi siluet dan suara. Angin savana terdengar seperti napas panjang yang tidak pernah selesai. Aku duduk di beranda penginapan dengan kamera di pangkuan, masih mati sejak dari lingkaran batu. Baterainya penuh, tapi tidak mau menyala. Sudah kucoba berkali-kali. Langkah kaki terdengar di tanah kering. Yoram muncul dari gelap seolah memang sudah tahu aku akan menunggu. Kamu pergi ke bukit, katanya tanpa tanya. Aku mengangguk pelan. Ada jejak kuda. Baru. Ia duduk di sampingku, menatap padang hitam di depan. Kalau kamu melihat jejak tanpa suara, berarti kamu sudah dilihat duluan. Dilihat apa? Yoram tidak langsung menjawab. Ia mengambil sepotong kayu kecil, menggambar bentuk lingkaran di tanah, lalu menorehkan tanda menyerupai kepala kuda di tepinya. Penjaga padang, katanya. Orang tua dulu menyebutnya kuda arwah. Bukan hewan, bukan roh manusia. Sesuatu di antaranya. Aku mencoba tersenyum logis. Legenda? Semua legenda di sini berawal dari laporan saksi, jawabnya datar. Angin membawa bau asap kayu. Di kejauhan terlihat titik api, desa sedang menyalakan perapian malam. Yoram melanjutkan cerita seperti orang mengingat, bukan mengarang. Dulu ada pemburu yang datang saat musim kering panjang. Ia menertawakan larangan senja. Masuk lingkaran batu, menancapkan tombak di altar. Katanya mau uji berani. Aku diam, mendengarkan. Besok paginya, kudanya ditemukan kembali. Pemburunya tidak. Hilangan? Berdiri, kata Yoram pelan. Membatu. Di sisi dalam lingkaran. Aku menoleh tajam. Patung? Batu yang bentuknya sama dengan tubuhnya. Logikaku menolak, tapi ingatanku tentang keheningan di sana membuat bantahan terasa rapuh. Kamu dengar bunyi pukulan kayu? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Itu panggil batas, katanya. Penanda bahwa waktu kunjungan sudah habis. Lampu penginapan tiba-tiba meredup, lalu menyala lagi. Generator tua batuk dari belakang rumah. Dalam kedipan gelap singkat itu, aku merasa melihat sesuatu bergerak di padang, bentuk panjang, rendah, berlari cepat. Saat terang kembali, kosong. Kamu tidak akan dapat gambar kalau niatmu hanya merekam, kata Yoram. Tempat ini bukan objek. Dia subjek. Aku menghembus napas. Lalu apa yang harus kulakukan? Dengar dulu. Rekam belakangan. Dari arah padang terdengar derap, jauh, berlapis, seperti banyak kuda berlari bersamaan. Tanah terasa bergetar halus sampai ke telapak kaki. Aku berdiri. Tidak ada peternakan di arah itu, bisik Yoram. Suara derap berhenti mendadak, seperti dipotong. Sunyi total. Kamera di pangkuanku tiba-tiba menyala sendiri.
Layar menampilkan mode rekam, padahal tombolnya tidak kutekan. Di layar, sensor cahaya menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Siluet samar seekor kuda besar berdiri di tengah padang gelap, transparan, berpendar tipis seperti kabut berbentuk. Aku mengangkat kepala, dengan mata telanjang, tidak ada apapun. Saat kulihat kembali ke layar, sosok itu sudah sangat dekat. Rekaman berhenti sendiri. Baterai drop ke nol. Yoram berdiri tanpa ekspresi kaget. Seolah inilah jawaban yang ia tunggu. Sekarang, katanya pelan, ceritamu sudah mulai memilihmu. Pagi datang tanpa mimpi. Tapi rekaman di kameraku membuktikan semalam bukan halusinasi. Di layar kecil itu, siluet kuda berpendar masih terlihat jelas, berdiri, menatap tepat ke arah lensa, seolah tahu siapa yang memegangnya. Aku dan Yoram memutar ulang dalam diam. Tidak ada noise visual biasa. Bentuknya stabil. Proporsinya nyata. Namun transparan, seperti terbuat dari cahaya kabut. Kamu sekarang saksi, kata Yoram. Bukan lagi pengunjung. Kami berangkat lebih jauh ke pedalaman savana Pulau Sumba, ke wilayah berbatu yang jarang dilewati kendaraan. Jalan berubah jadi jalur tanah retak, rumput makin pendek, angin makin kencang. Bukit batu menjulang seperti punggung raksasa tidur. Tujuanku hari ini sederhana, mencari sudut pengambilan gambar lanskap tinggi. Tapi ada dorongan lain yang tidak sederhana, rasa ditarik ke arah tertentu tanpa alasan logis. Kami memarkir mobil di kaki Bukit Kapur. Sisanya harus ditempuh dengan berjalan. Di lereng, batu-batu besar berserakan seperti runtuhan bangunan purba. Beberapa memiliki goresan, bukan retakan alam, tapi ukiran. Aku berlutut membersihkan debu di salah satunya. Simbol matahari. Dan kuda. Persis seperti di desa. Lebih persis lagi, seperti di buku catatan kakekku. Jantungku berdetak keras. Aku membuka tas, mengeluarkan foto halaman buku lama yang sempat kupotret sebelum berangkat. Kucocokkan garisnya. Sama. Bahkan sudut lengkungnya identik. Ada cerita apa tentang bukit ini? Tanyaku. Yoram terlihat tidak nyaman. Orang lama bilang ini jalur lewat, bukan tempat tinggal. Lewat siapa? Ia menatap puncak bukit, yang tidak pakai pintu. Kami naik lebih tinggi. Angin bersiul di celah batu. Dari atas, savana terlihat seperti lautan kering bergelombang. Indah, tapi terasa diawasi. Di dekat puncak ada susunan batu datar membentuk jalur setengah lingkar. Di tengahnya, batu tegak setinggi dada, penuh ukiran aus. Aku menyentuhnya, hangat, meski tidak kena matahari langsung. Begitu kulitku menempel, kepalaku dipenuhi kilatan bayangan. Kuda berlari, tombak terangkat, barisan orang menari mengelilingi api, dan satu wajah, sangat mirip kakekku saat muda, berdiri di tepi lingkaran batu. Aku tersentak mundur. Napasmu berubah, kata Yoram. Aku melihat sesuatu. Ia tidak bertanya apa. Seolah jawabannya sudah termasuk risiko. Di sisi lain batu tegak itu, tergeletak benda setengah tertimbun tanah. Setelah digali sedikit, terlihat gagang kayu tua dengan ukiran matahari. Ujungnya patah, mungkin bekas tombak atau tongkat upacara. Begitu kuangkat, angin berhenti total. Sunyi mendadak jatuh seperti selimut. Dari lembah bawah terdengar satu derap kuda, tunggal, jelas, mendekat, lalu berhenti. Kami berdua tahu, tidak ada jalur naik dari arah itu. Jangan bawa turun, kata Yoram tegas. Kalau itu memilih muncul, itu bukan temuan. Itu titipan. Aku menatap benda di tanganku. Ada rasa kepemilikan aneh, sekaligus rasa diperingatkan. Dengan ragu, aku meletakkannya kembali di tempat semula. Angin langsung kembali bertiup. Burung kembali bersuara. Dunia seperti dinyalakan ulang, untuk kedua kalinya sejak aku tiba di pulau ini. Dan sekarang aku mengerti satu hal, kakekku tidak sekadar bercerita tentang tempat ini. Ia pernah berada di sini. Senja turun dengan langit merah gelap, warna yang oleh para tetua disebut langit besi, pertanda masa genting. Tidak ada yang memasak di luar. Tidak ada anak-anak bermain di pelataran. Semua aktivitas dipusatkan di halaman depan rumah betang. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan.
Kayu damar membuat nyala api tinggi dan stabil. Di sekelilingnya, para pria dan wanita mengenakan pakaian adat perang. Rompi manik, ikat kepala bulu enggang, gelang tulang, dan lukisan hitam merah di wajah, simbol keberanian dan perlindungan roh. Ranu berdiri di antara para pemuda. Tubuhnya sudah digambar motif garis akar di lengan, tanda pengikat sumpah tanah. Mandau pusaka tergantung, masih tersegel kain adat. Belum boleh dicabut sampai hukum mengizinkan. Bunyi gong pertama dipukul. Dum, getarannya merambat sampai dada. Balian mulai melantunkan nyanyian tua, bukan lagu hiburan, tapi panggilan energi. Nadanya berlapis, dijawab oleh kelompok wanita dengan suara panjang bergetar seperti angin di lorong kayu. Para penari perang melangkah masuk lingkar api. Gerakan mereka patah, tegas, menghentak tanah. Perisai diangkat, mandau diayun dalam pola simbolis, bukan menyerang musuh, tapi membangunkan niat. Tarian ini bukan untuk marah, bisik Panglima Jaya Ukir di dekat Ranu. Ini untuk menyatukan napas. Prajurit yang marah mudah kalah. Prajurit yang selaras, sulit dijatuhkan. Gerakan makin cepat. Hentakan kaki serempak membuat debu naik. Bara api berputar tertiup angin malam. Bayangan penari di tanah tampak seperti roh-roh ikut menari. Ranu ikut masuk putaran kedua, tarian pemegang garis penjaga. Polanya berbeda, lebih tenang, lebih terukur. Setiap langkah diikuti ketukan dada, janji pada diri sendiri. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ketakutan yang kemarin masih ada kini seperti dialirkan keluar lewat gerak. Diganti fokus yang tajam. Tiba-tiba angin berputar kencang melewati lingkar api, padahal malam sebelumnya tenang. Nyala api condong ke satu arah, hulu sungai. Balian berhenti bernyanyi. Semua gong berhenti bersamaan. Sunyi jatuh mendadak. Ada yang masuk lebih dalam, katanya lirih. Bukan di tepi lagi. Seorang pelacak berlari masuk lingkar, napas terputus. Mereka buka jalur tebang kecil. Dekat batas kubur batu. Gumam rendah menyebar. Itu bukan sekadar pelanggaran, itu penghinaan wilayah roh. Panglima mengangkat mandau upacara ke arah api, bukan untuk menyerang, tapi mengesahkan kesiapan. Malam ini, katanya, kita tidak berperang. Kita berjaga. Ia menatap Ranu. Besok kau ikut regu hutan dalam. Itu regu paling berisiko, pengintai wilayah roh. Ranu mengangguk tanpa ragu. Bahkan dirinya sendiri terkejut oleh ketenangan suaranya saat menjawab, siap, Panglima. Gong dipukul 3 kali, tanda penutup ritual kesiapan. Tarian perang selesai. Perjalanan menuju inti konflik dimulai. Subuh belum pecah saat regu hutan dalam berangkat. Kabut masih tebal menggantung di atas sungai, menelan suara dan bentuk. 6 orang berjalan tanpa banyak kata, hanya isyarat tangan dan anggukan kecil. Di hutan terdalam, suara berlebih dianggap tamu yang tidak sopan. Ranu berjalan di posisi ketiga. Di depannya Panglima Jaya Ukir, di belakang 2 pelacak senior. Semua membawa perlengkapan ringan, mandau, tombak lipat, tali rotan, dan kantong ramuan penawar racun. Tidak ada bekal berlebih, hutan menyediakan bagi yang tahu cara meminta. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu kecil tanpa mesin. Dayung dibungkus kain agar tidak memukul air terlalu keras. Bahkan percikan pun dihindari. Begitu memasuki jalur rimba larangan, suasana berubah terasa. Udara lebih dingin. Bau tanah lebih tajam. Lumut menggantung tebal seperti tirai. Cahaya matahari hanya turun sebagai garis-garis tipis dari celah kanopi raksasa. Perhatikan burung, bisik pelacak depan. Kalau diam semua, kita tidak sendiri. Beberapa ratus langkah kemudian, benar saja, hutan senyap total. Tidak ada serangga. Tidak ada gesek sayap. Sunyi jenis ini bukan damai, tapi waspada. Mereka menemukan bekas tebasan. Bukan parang hutan, potongannya lurus dan kasar, meninggalkan serpih tajam. Tali plastik merah terikat di dahan, tanda ukur modern. Ranu merasakan rahangnya mengeras. Makin ke dalam, tanda makin jelas, jejak sepatu, bekas pijakan alat berat kecil, dan potongan batang muda yang dipatahkan sembarangan, pelanggaran etika rimba. Orang yang tidak minta izin pada akar, gumam Panglima.
Menjelang tengah hari mereka tiba di batas batu kubur tua, susunan batu tegak setengah tenggelam akar. Ukiran wajah leluhur masih tampak meski aus dimakan usia. Namun tanah di satu sisi terbuka. Galian dangkal menganga. Kain penutup lama tersingkap. Manik-manik kubur berserakan. Dada Ranu terasa ditusuk dingin. Balian Regu menyentuh tanah, lalu menarik tangannya cepat. Masih hangat, katanya. Belum lama. Angin tiba-tiba berputar rendah di antara batu-batu. Daun kering bergerak melawan arah angin besar. Ranu merasakan sensasi yang sama seperti di mimpinya, tekanan di telinga, seolah dunia menahan napas. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan berdiri di antara dua pohon ulin, tinggi, bertato cahaya samar. Saat ia menoleh penuh, kosong. "Apa kau lihat?" tanya Panglima pelan tanpa menoleh. Ranu ragu sepersekian detik. "Penjaga." Panglima hanya mengangguk kecil. Tidak kaget. Mereka memasang penutup ritual sementara dan tanda larangan adat berlapis. Namun sebelum selesai, suara retak keras terdengar dari arah barat, bunyi batang besar roboh. Lalu getaran halus di tanah. Berulang. Teratur. Bukan pohon jatuh alami. Itu mesin, bisik pelacak. Artinya para pendatang sudah menembus lebih dalam dari dugaan. Panglima berdiri tegak, matanya keras namun tenang. "Hari ini kita melihat," katanya. "Besok, mereka akan tahu bahwa hutan ini tidak kosong." Ranu menggenggam gagang mandaunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadiran di sekelilingnya, bukan hanya Regu, tapi sesuatu yang lebih tua dari semua jejak manusia. Dan sesuatu itu terbangun. Malam di hutan dalam tidak pernah benar-benar gelap, ia hidup. Berdenyut. Bernapas. Cahaya jamur pijar menempel di batang lapuk, memberi sinar hijau redup seperti bintang jatuh ke tanah. Regu membuat perhentian tanpa api besar, hanya bara tertutup agar tidak mengundang perhatian. Tidak ada yang banyak bicara setelah menemukan kubur yang dibuka. Pelanggaran itu bukan sekadar fisik, tapi spiritual. Dalam adat lama, mengusik tempat leluhur berarti memanggil penyeimbang. Ranu duduk bersandar pada akar besar, namun matanya sulit terpejam. Mandau pusaka diletakkan melintang di pangkuannya. Logamnya terasa hangat, tidak wajar untuk udara malam sedingin itu. Balian Regu mendekat, menaruh sedikit abu ramuan di dahi Ranu. "Kalau dipanggil, jangan melawan," bisiknya. "Kalau diuji, jangan bohong, bahkan pada niatmu sendiri." "Apa yang akan datang?" tanya Ranu pelan. "Bukan yang datang," jawab Balian. "Yang sudah lama menunggu." Akhirnya Ranu tertidur, atau merasa tertidur. Ia berdiri di tempat yang sama, tapi hutannya berbeda. Lebih luas. Lebih terang dari dalam. Akar-akar bersinar seperti urat cahaya. Udara dipenuhi partikel emas halus melayang. Di hadapannya berdiri pohon raksasa, jauh lebih besar dari yang ada di dunia nyata. Batangnya memuat ukiran bergerak, adegan berburu, membangun betang, sumpah adat, tarian perang, seluruh sejarah seperti hidup di kulit kayu. Mandau di tangan Ranu terangkat sendiri, menunjuk ke batang pohon. Suara datang dari segala arah, dalam, berlapis, tua. Penjaga tidak diangkat oleh manusia. Penjaga diikat oleh pilihan. 3 bayangan muncul. Bayangan pertama, dirinya pulang, menolak tanggung jawab, membiarkan pendatang membuka hutan. Rumah betang berubah sepi. Sungai keruh. Ukiran membusuk. Bayangan kedua, ia berperang dengan amarah. Banyak jatuh, kawan dan lawan. Hutan selamat, tapi hatinya gelap. Mandau di tangannya retak. Bayangan ketiga, ia berdiri, menahan marah, memimpin dengan adat. Konflik tetap terjadi, tapi tanah tetap hidup, dan generasi baru masih menari perang. "Pilih bukan hasil," kata suara itu. "Pilih niat." Ranu menelan napas. "Aku memilih menjaga, tanpa menjadi benci." Cahaya akar menyala terang. Sosok roh leluhur bermata emas muncul, yang sama seperti dalam mimpinya. Kini lebih dekat, lebih nyata. Di dadanya ada luka cahaya, bekas tebasan lama. "Luka penjaga bukan tanda kalah," kata roh itu. "Luka adalah bukti berdiri." Ia menyentuh dada Ranu. Panas menjalar, bukan membakar,
tapi menegaskan. Seperti cap tanpa luka, tanda tanpa darah. Mandau akan tajam jika hatimu jernih. Akan berat jika hatimu keruh. Cahaya meledak putih. Ranu terbangun dengan napas terputus. Fajar pertama baru menyentuh kanopi. Regu lain masih tidur, kecuali Panglima Jaya Ukir yang sudah duduk menatapnya. Kau sudah bertemu, katanya tenang. Bukan pertanyaan. Ranu mengangguk perlahan. Panglima melihat mandaunya, kini ada garis embun tipis membentuk motif akar di bilahnya. Baik, ujar Panglima. Berarti saatnya hutan bertemu manusia, melalui dirimu. Burung enggang berseru panjang di kejauhan. Hari penentuan semakin dekat. Kabut pagi belum terangkat saat suara mesin memecah hutan. Tidak jauh, terlalu dekat. Getarannya merambat melalui akar, naik ke tulang. Burung-burung terbang serempak meninggalkan kanopi. Monyet-monyet menjerit berpindah arah. Mereka sudah masuk jalur inti, kata pelacak. Regu rumah betang tidak bergerak gegabah. Sesuai adat, tanda larangan terakhir sudah dipasang semalam, patok enggang berikat rotan merah. Jika dilewati, maka wilayah adat sah untuk ditutup dengan paksa. Ranu berdiri bersama 20 penjaga rimba di garis batas alami. Deretan pohon ulin tua yang tumbuh hampir sejajar, disebut gerbang akar oleh leluhur. Disinilah, menurut cerita lama, roh penjaga pertama kali mengikat sumpah dengan manusia. Panglima Jaya Ukir memberi isyarat tangan. Semua menyebar, bukan membentuk barisan, tapi bayangan. Itulah taktik hutan, tidak terlihat, tidak terkunci. Mesin pemotong kecil muncul lebih dulu, diikuti beberapa pekerja dan 2 penjaga bersenjata modern. Mereka mendorong alat lewat jalur yang sudah dibuka kasar. Ranting patah berserakan seperti luka. Salah satu pekerja melihat patok larangan, lalu mencabutnya dan melempar ke semak. Itu pelanggaran terakhir. Gong kecil dibunyikan dari balik hutan, satu dentang panjang. Semua penjaga Dayak melangkah keluar serentak dari balik batang. Sunyi, tegat, tidak berteriak. Kejutan menghentikan para pendatang. Panglima maju 1 langkah. Tongkat adat di tangan, bukan mandau. Wilayah ini ditutup hukum adat, ucapnya keras dan jelas. Kalian sudah melewati 3 tanda. Perdebatan terjadi. Nada meninggi. Salah satu penjaga luar mengangkat senjata modernnya, bukan menembak, tapi mengancam. Ranu merasakan panas di dadanya, tanda roh, tanda ujian. Ia ingat pilihan dalam penglihatan, jangan biarkan marah memimpin. Ia melangkah ke samping, memberi kode burung pada regu. Seketika, tali rotan yang sudah dipasang sebelumnya ditarik, menjatuhkan batang-batang ringan yang menghalangi mesin dan memutus jalur mundur cepat. Bukan melukai, menghentikan gerak. Strategi adat, lumpuhkan alat, bukan orang. Ketegangan pecah menjadi bentrokan singkat. Perisai rotan menahan pukulan. Tombak digunakan untuk menjatuhkan, bukan menusuk. Mandau tetap tersarung, kecuali satu. Ranu. Salah satu penjaga luar hampir menembak ke arah pelacak muda. Tanpa pikir panjang, Ranu mencabut mandaunya, untuk pertama kali dalam konflik nyata. Gerakannya bersih. Satu tebasan ke laras senjata, memukulnya ke samping, bukan ke tubuh. Logam beradu, senjata terlempar. Mandau bergetar, ringan, tajam, patuh. Penjaga itu jatuh, hidup, hanya kehilangan pegangan. Semua berhenti. Bahkan suara mesin dimatikan. Hutan kembali terdengar. Angin turun dari arah pohon ulin tua, kuat, memutar daun dan debu. Para pendatang saling pandang, rasa gentar muncul, bukan hanya karena manusia di depan mereka, tapi suasana yang tidak bisa dijelaskan. Panglima menunjuk jalur keluar. Kalian pulang, katanya. Kembali dengan kata, bukan mesin. Dengan izin, bukan paksa. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pengejaran. Mereka membuka jalan keluar, sesuai adat, musuh yang mundur tidak dipermalukan. Saat rombongan itu pergi, Ranu melihat bekas tebasannya di mandaunya, tidak ada goresan. Hanya garis embun membentuk motif akar, lebih terang. Panglima menatapnya singkat. Bilahmu mendengar hatimu, katanya. Pertempuran selesai. Penjagaan, belum. Senja turun lembut, menutupi rumah betang dengan cahaya keemasan.
Sungai memantulkan langit, dan daun pohon ulin berkilau seperti permata. Semua yang hidup di kampung bergerak pelan, merasakan udara yang berbeda, aman, namun waspada. Ranu berdiri di tepi beranda rumah betang, memandang hulu sungai. Jalur yang kemarin dilintasi para pendatang kini kosong, ditinggalkan. Namun, bekas pelanggaran tetap meninggalkan jejak di tanah dan ingatan manusia. Mandau pusaka tergantung di pinggangnya, berat namun terasa ringan. Garis akar yang muncul di bilahnya berpendar samar, menandakan bahwa roh penjaga mengakui keberanian dan niatnya. Para tetua duduk mengelilingi api unggun terakhir malam itu, wajah mereka tenang. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah rasa lega, tanah, adat, dan hutan tetap terikat dalam sumpah leluhur. Perlu diingat, kata Panglima Jaya ukir dengan suara berat, menjaga hutan bukan hanya soal melawan orang luar. Ini soal menjaga niat kita sendiri, agar tidak hilang dalam nafsu atau kemarahan. Ranu menunduk, memahami sepenuhnya. Semua pelajaran sejak rumah betang, mimpi roh, ritual mandau, tarian perang, dan perjalanan ke hutan dalam kini mengalir menjadi satu, tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan, burung enggang melintas, mengeluarkan suara panjang. Anak-anak kecil menatap, kagum. Mereka tidak tahu semua yang terjadi, tapi mereka merasakan ketenangan yang menenangkan hati. Ranu menoleh ke kampung. Rumah betang tetap kokoh. Sungai tetap berliku. Hutan bernafas. Semua itu adalah warisan yang dijaga oleh generasi yang sadar akan sumpah. Ia tersenyum pelan, memegang mandau dengan hormat. Ini bukan sekadar senjata. Ini simbol janji, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan alam. Matahari benar-benar terbenam. Cahaya terakhir menyentuh ukiran di rumah betang, membuatnya bersinar lembut, seakan memberi pesan. Warisan ini hidup selagi kita setia menjaga. Dan Ranu tahu, perjalanan menjaga itu baru saja dimulai. Hutan tidak selalu berbicara dengan suara. Kadang ia berbicara lewat tanda, lewat mimpi, lewat keberanian satu orang yang memilih menjaga daripada memiliki. Warisan leluhur bukan hanya ukiran di kayu, bukan hanya bilah mandau, bukan hanya rumah panjang yang berdiri di tepi sungai, melainkan janji yang terus dihidupkan oleh setiap generasi. Penjaga sejati tidak dikenal dari seberapa kuat ia bertarung, tetapi seberapa teguh ia menahan diri saat bisa menghancurkan. Tanah dijaga bukan dengan amarah, melainkan dengan kehormatan. Adat hidup bukan di masa lalu, tetapi di setiap keputusan hari ini. Selama hutan dihormati, selama sumpah tidak dilupakan, selama manusia masih mau mendengar alam, warisan itu tidak akan pernah hilang. Dan di antara kabut pagi, suara burung enggang, dan desir daun rimba, para penjaga akan selalu lahir kembali. Pohon,